السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي رفع بالإيمان راية ووضع به للإنسان غاية ونصب له على طريق الهدى آية. أحمد الله وأشكر على نعمه على نعمة الدين وأشكره على نور اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المختار الأمين، وصلى الله وسلم على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أتلو عليكم قول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين في سورة الروم آية 30. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, dengan izin Allah pada hari ini kita akan membuka pertemuan kita dengan ayat Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa'aqim wajhaka, palingkanlah wajahmu lid-dini hanifan, kepada agama yang lurus. Fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada manusia secara keseluruhan." Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya secara umum manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari agama yang benar dan untuk mencari Rabb yang menciptakan mereka dan agama yang akan menentukan jalan hidup mereka. Dalam tafsir Al-Jalalain dan hasyiah yang dituliskan oleh Syekh Sawi, disebutkan bahwasanya fitratullah, apa makna dari fitrah Allah dalam ayat ini? Ya dinuhu ay dinul Islam. Fitrah ini merujuk kepada agama yang diyakini benar, yang kita yakini benar, satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, dinul Islam. Wa hiya dinuhu ay dinul Islam. Wa ala hadza fal khalqu jami'an majbuluna ala tauhid. Oleh karena itu, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini diberikan kecenderungan kepada agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yauma alastu bi rabbikum. Di sini penulis mengembalikannya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah meminta kesaksian bagi setiap makhluk yang akan diturunkan ke muka bumi. Alastu bi rabbikum, apakah benar aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, bala, benar Allah adalah Tuhan kami. Waliza qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dalam pendapat yang mengatakan bahwasanya fitrah di sini maksudnya adalah dinul Islam, dinul tauhid. Artinya setiap orang punya dasar-dasar tauhid tersebut dalam dirinya, dan orang bayi yang baru lahir tidak dikotori oleh noda apapun kecuali dasar yang ada tadi, yaitu dasar untuk menerima
dinut tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atas fitrah inilah setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini membawa fitrah tersebut. Fa abawahu yuhawwidanahu wa yunassiranahu. Kemudian yang merubah apa yang ada dalam fitrah tadi adalah orang tuanya, yang kemudian menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau agama-agama lainnya. Di sini sudah kita katakan tadi, dapat diambil secara umum fakta bahwasanya dinul Islam, manusia punya fitrah, yaitu kecenderungan dalam mengambil dinut tauhid dan kecenderungan untuk mencari ilah mereka, untuk mencari Rabb mereka, untuk mencari zat yang menciptakan mereka. Karena itu kalau kita lihat sejarah peradaban manusia, terkenal dalam sebuah ibarah yang terkenal dalam sejarah dan ilmu sosial, bahwasanya setiap peradaban, laqad wajadtu fit tarikh mudun bila husun. Kita mendapati dalam sejarah ada peradaban yang dibangun tanpa adanya istana. Kita juga mendapati mudun yang dibangun bila madaris, peradaban-peradaban yang ada di muka bumi ini namun tanpa sekolah. Wa mudun bila husun, dan peradaban-peradaban yang ada di muka bumi ini yang ada dan berkembang tanpa adanya benteng-benteng. Tapi kita tidak akan menemukan mudun, peradaban, kota-kota yang dibangun di atas muka bumi ini bila ma'abid, tanpa tempat ibadah. Artinya, setiap yang ada di muka bumi ini, berdasarkan tarikh al-bashar, berdasarkan sejarah umat manusia, setiap peradaban yang telah dibangun pasti mempunyai pondasi keagamaan yang mereka pegang. Artinya merujuk kepada ayat tadi, manusia selalu berada dalam kondisi mencari Tuhan, selalu berada dalam kondisi mencari agama yang benar. Dan telah kita jelaskan bahwasanya agama yang benar ini adalah Islam. Nah, sekarang berangkat dari ayat ini, insya Allah kita akan membahas apa sebenarnya kebutuhan manusia terhadap agama dan kehidupan beragama, din wa tadayyun, dan apa sebenarnya urgensi dari agama tersebut dalam kehidupan manusia. Yang pertama, telah kita jelaskan tadi bahwasanya agama adalah fitrah. Fitratullah allati Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah diciptakan manusia berada di atasnya. Kemudian dari situ kita menemukan kenyataan tadi bahwasanya sejarah umat manusia dibangun di atas agama-agama tersebut. Dan kita juga telah mengatakan bahwasanya dinul haq, salah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Dari situ sebenarnya kita dapat memahami poin pertama, bahwa kebutuhan manusia terhadap agama adalah fitrah mereka sendiri, adalah kecenderungan yang ada dalam diri mereka sendiri sebagai manusia. Karena manusia diciptakan dalam keadaan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, agama memiliki peran dalam taujih ruh, dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh ruh manusia, dalam menyetir bagaimana manusia memandang kehidupannya. Kita lihat sekarang dalam peradaban-peradaban yang ada di muka bumi pada masa kita saat ini. Orang-orang yang hidup di dalam lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, lingkungan ateisme, yang tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang benar, mereka akan mencari hal-hal yang dapat menenangkan ruh mereka. Mereka akan mencari hal-hal yang dapat menenangkan sisi rohaniah dari diri mereka. Orang-orang barat sekarang ada yang mencari yoga, filsafah tertentu, meditasi, dan lain-lain. Karena kebutuhan ruh akan apa yang menenangkannya adalah sesuatu yang pasti. Kemudian,
Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya manusia selalu mencari hal yang dapat menenangkan rohani mereka dan hal yang dapat memberikan arahan bagi mereka bagaimana hidup ini akan dilalui dan akan dijalani. Karena manusia menyadari bahwasanya hidup mereka akan berakhir suatu hari nanti. Itu fungsi dari agama. Dan poin kedua, kenapa manusia membutuhkan agama? Yang pertama tadi karena itu fitrah Allah. Yang kedua karena itu adalah hal yang menyetir manusia, memberikan arahan dalam kehidupan manusia dan memberi makanan kepada ruh mereka. Nah, bagaimana Islam memberikan pandangan tentang hal tersebut? Bagaimana Islam menerangkan tentang tujuan manusia berada di muka bumi ini? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Nah, di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya tugas dan tujuan utama dari manusia berada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Apakah itu terbatas kepada salat, zikir, dan lain-lain yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenyataannya ibadah yang dimaksud di sini adalah sangat luas daripada apa yang kita sangkakan sebelumnya. Bukankah makanan kita, apa yang kita makan dan apa yang kita minum, yang kita lakukan berupa hal-hal yang mubah dengan tujuan untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai ibadah kepada Allah? Bukankah pekerjaan yang kita lakukan, yang kita cari dengannya rezeki untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi apa yang wajib kita nafkahi, bukankah itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebenarnya ibadah di sini adalah khudu', seperti yang ditafsirkan oleh ulama sebagai makna ubudiyah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini berjalan di atas dasar ketundukan tersebut. Jadi saat kita meniatkan semuanya dengan mengharapkan ridha Allah, semuanya berjalan di atas ibadah tersebut. Karena itu dalam tafsir Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, beliau membalikan ayat ini kepada ayat surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, "Wa ma khalaqtul mauta wal hayata illa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tidaklah kami ciptakan kehidupan dan kematian kecuali untuk menguji kamu, mengetahui siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Artinya ibadah di sini mencakup keseluruhan amalan yang kita lakukan di muka bumi. Bagaimana kita menerapkan, mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampingkan, meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itu ibadah dalam makna umum. Di sinilah Islam menunjukkan bagaimana sebenarnya manusia melalui hidupnya. Di sini Islam menunjukkan fungsi pertama dari agama tadi, yaitu memberikan jalan dan tujuan hidup bagi manusia. Hal yang kurang dalam orang-orang yang tidak beriman kepada agama manapun. Namun kenyataannya, mereka yang tidak beriman ini akan mencari dasar mereka sendiri, Tuhan mereka dan agama mereka sendiri. Orang yang tidak percaya kepada agama manapun, mereka sibuk dengan bisnis misalkan, atau mencari uang misalkan, atau sibuk dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, tapi melupakan sisi rohaniah mereka, akan menjadikan uang itu sendiri dan ilmu pengetahuan itu sendiri Tuhan bagi mereka. Nah, Islam menawarkan taujihun yang kamil, menawarkan prinsip yang jelas dan menyeluruh tentang kehidupan manusia.
yaitu melingkupi segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan dilarang olehnya. Nah, itu yang kedua, bahwasanya agama menyetir kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, dari mana kita dapat menemukan urgensi agama dalam kehidupan manusia? Yaitu dari sisi agama mengatur kehidupan, baik secara individu dan secara bermasyarakat. Apa maksudnya? Tugas agama adalah tanzimul haya, mengatur kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh seluruh orang yang berakal. Sekurang-kurangnya jika ia tidak percaya dengan agama, ia akan menyetujui bahwasanya agama tersebut, meski tidak diyakininya benar, punya peran dalam mengatur manusia dalam masyarakat dan dalam berperadaban. Karena manusia itu terikat dalam aturan. Jika semuanya bertahan dalam hukum rimba, sebuah peradaban yang besar tidak akan terjadi dan tidak akan terbangun. Oleh karena itu, Islam dalam tugasnya yang kita sebutkan tadi menawarkan syariat, menawarkan aturan-aturan yang mesti kita ikuti. Dan agama secara umum punya fungsi hal tersebut, yaitu memberikan aturan-aturan dan pedoman-pedoman bagaimana menjalani kehidupan baik secara individual maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau kita amati bagaimana pandangan ilmu-ilmu yang berkembang tanpa tuntunan agama dalam melihat bagaimana moral manusia, bagaimana kehidupan sosial manusia, kita akan menemukan bahwasanya ada yang kurang dalam hal tersebut. Dalam falsafah misalkan, nilai-nilai moral ditentukan oleh nilai-nilai intersubjektif, bukan nilai-nilai objektif. Maknanya, baik dan buruknya sesuatu ditentukan oleh kesepakatan komunal. Artinya jika masyarakat beranggapan sesuatu itu baik, maka itu baik. Jika masyarakat secara komunal beranggapan bahwa sesuatu itu buruk, maka itu buruk. Nah, di sini agama menawarkan sesuatu yang objektif dalam menilai sesuatu itu baik atau buruk. Hal yang baik tentu kita dapat meyakini hal itu baik. Kita dapat menemukan ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Namun jumhurul usuliyin, mayoritas ahli usul berpendapat bahwasanya perilaku manusia dapat kita tentukan baik dan buruknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang khamar. Dalamnya ada manafi', dalamnya ada mafasid. Fihi manafi'un linnas. Ada manfaat di dalamnya, tapi juga ada keburukan di dalamnya. Artinya akal manusia dapat mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Tapi ada waktunya di mana akal itu menjadi tercemar oleh apa yang melingkupinya, oleh lingkungan yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu kita temukan dalam negara-negara barat atau negara-negara lain yang tidak punya pandangan agama tersebut, zina tidak mereka pandang buruk, meminum khamar tidak mereka pandang buruk, karena di situ mereka menemukan ada manfaat bagi mereka. Nah, agama memberikan pedoman yang pasti, pedoman yang objektif. Kalau kita bandingkan moral yang dibangun di atas materialisme tadi, yang menyampaikan agama akan menganggap hal-hal yang sebenarnya buruk menjadi baik, karena akal manusia secara keseluruhan telah diarahkan kepada hal tersebut. Namun agama, karena dia memiliki wahyu dan nas yang jelas tentang apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak diridhai oleh Allah, maka ada pedoman-pedoman pasti dalam hal tersebut. Dan agama dalam hal ini mencakup seluruh, agama Islam secara khusus mencakup seluruh kehidupan manusia. Kenapa? Karena agama Islam tidak melihat manusia dari satu sisi,
tapi dari seluruh sisi kehidupan. Kalau kita lihat misalkan dalam ilmu ekonomi, ada yang melihat manusia murni dari dasar bahwasanya ia makhluk yang menghasilkan sesuatu dan memperjualbelikan sesuatu. Ada yang memandang manusia sebatas kepada ia adalah makhluk yang ada di muka bumi, hasil evolusi tanpa ciptaan Tuhan Subhanahu, tanpa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ada yang kurang dalam pandangan falsafah-falsafah tersebut dan agama-agama tersebut terhadap manusia. Sedangkan Islam melihat manusia dari berbagai sisi, dari berbagai aspek kehidupan. Lihat saja Nabi SAW sebagai contoh. Beliau bukan hanya Nabi, beliau juga pemimpin dalam perang, juga seorang kepala rumah tangga, juga seorang pemimpin sebuah negara, juga seorang yang punya wawasan luas, seorang alim, seorang qaid. Artinya Nabi SAW sendiri mencontohkan bagaimana manusia sebenarnya sempurna dalam setiap sisi kehidupannya. Dari situ kita dapat melihat ajaran Islam, karena Nabi SAW sendiri adalah sumber dari ajaran Islam tersebut. Ajaran Islam memandang manusia sebagai kain, sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dari berbagai sisi pandangan kehidupan mereka. Karena itu aturan Islam adalah aturan yang mencakupi setiap lini kehidupan manusia, baik secara umum maupun diatur secara khusus. Nah, ini yang ketiga, bahwasanya agama punya fungsi untuk tanzimul haya, mengatur kehidupan manusia. Fardiyah, baik secara individu maupun secara sosial. Artinya, jika kita kaitkan kepada yang kita katakan di awal tadi, tidak ada peradaban yang dibangun kecuali punya dasar agama yang mereka miliki. Tidak ada peradaban yang bertahan lama yang dibangun di atas ateisme. Alasannya karena manusia, seperti kita katakan tadi, butuh aturan-aturan kehidupan yang mengatur kehidupan komunal tersebut, kehidupan sosial tersebut. Jika tidak, ia akan berlaku hukum rimba di dalamnya. Yang kuatlah yang akan menang, yang lemah akan kalah. Nah, jika kita telah jelaskan bahwasanya agama tadi punya falsafah dan punya aturan-aturan kehidupan, kita harusnya meyakini bahwasanya agama itu bukan hanya sekedar, agama Islam secara khusus, bukan hanya sekedar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti sempit. Artinya bukan hanya salat, bukan hanya zikir, bukan hanya zakat dan lain-lain yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Karena agama Islam mengatur 3 hubungan manusia. Ada alaqatul abd ma'a rabbih, hubungan manusia dengan Tuhannya yang terwujudkan dalam ibadah-ibadah mahdhah tadi, dalam salat, dalam zakat, dalam sedekah. Dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan hamba dengan hamba lainnya. Bagaimana Islam mengajarkan bersikap pada tetangga, kepada teman, bagaimana Nabi SAW mempraktekkan beliau sebagai pemimpin bercakap-cakap dengan rakyat yang ia pimpin. Itu hubungan antara abdun bil abd, antara hamba dengan hamba lainnya. Dan Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dengan sairul kainat, dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Karena itu Islam melarang fasadun fil ard, ifsadun fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, inilah aturan yang kamil tadi. Pertama kita lihat dari sisi kehidupan Nabi. Kedua kita lihat bahwasanya Islam mengatur 3 hubungan tadi. Hubungan manusia dengan Rabb-nya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, ada beberapa orang yang berpandangan dan hanya mementingkan hubungan manusia dengan Rabb-nya. Tentu ada kita temukan
Orang yang sholat setiap hari, orang yang berzikir setiap hari, namun saat berkaitan dengan hubungannya dengan manusia lainnya, saat itu ia dipandang jelek oleh orang lain. Karena kepribadiannya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Dan ada pula orang yang mengambil Islam hanya sekedar perbuatan baik tadi. Hanya sekedar hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan lingkungan. Dan mengabaikan hubungan manusia dengan Rabb-nya. Ada yang beranggapan, biarlah saya baik, saya tidak sholat tapi saya berhubungan baik dengan manusia. Saya tidak beribadah kepada Allah tapi saya berhubungan baik dengan manusia. Saya menerapkan nilai-nilai Islam tentang sabar, tentang ihsan, berbuat baik kepada sesama, tentang syukur, bersyukur. Tapi yang meninggalkan ibadah-ibadah mahdhah tadi, yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, ini juga kekurangan. Oleh karena itu kita harus melihat Islam secara menyeluruh kepada 3 alaqah tadi. Jangan memperlakukan Islam hanya sebagai pedoman-pedoman yang menunjukkan cara sholat dan cara zikir. Dan jangan pula memandangnya hanya sebagai falsafah hidup dengan meninggalkan ibadah-ibadah tadi. Nah, itulah nazrul Islam. Bagaimana Islam memandang kehidupan manusia secara menyeluruh. Kemudian, setelah kita bahas bahwasanya yang pertama fitrah, yang kedua tentang makanan ruh dan taujihul haya, yang ketiga adalah tentang tanzim, aturan-aturan, syariat-syariat yang disyariatkan dalam agama untuk mengatur kehidupan manusia. Yang terakhir adalah ghaibiyat. Bagaimana agama memberikan informasi tentang hal-hal gaib. Ini yang penting. Dalam pandangan orang-orang yang menolak agama, adanya agama, mereka berpandangan bahwasanya agama itu sekedar rabtun, bagaimana manusia mengkaitkan antara sabab dan musabbab, antara satu hal dengan hal lainnya, yang mereka tidak bisa pahami dengan sains. Ini pendapat para ahli sains pada masa ini yang punya ittijahil ilhad, punya pandangan ateisme. Mereka mengatakan kenapa, kalau kita katakan tadi peradaban dulu, selalu punya agama yang mendasari peradaban mereka. Maka orang-orang ateis pada zaman sekarang mengatakan kenapa itu terjadi? Tidak lebih daripada kenyataan bahwasanya manusia tidak dapat menyimpulkan kenapa sesuatu itu terjadi, kecuali dengan mengkaitkannya dengan hal-hal gaib. Artinya mereka berpendapat itu cuma cara manusia, karena mereka tidak mengenal sains, tidak mengenal ilmu pengetahuan, mereka akhirnya mengaitkan itu dengan hal-hal gaib. Ini sanggahan orang ateis terhadap kenapa agama itu berkembang pada masa dulu. Nah, benarkah demikian? Kenyataannya mereka melihat yang demikian terjadi dalam agama-agama wad'iyah, dalam agama-agama wad'i yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Yunani misalkan, petir itu misalkan mereka anggap itu adalah hasil dari kemarahan dewa Zeus, dan lain-lain, mitos-mitos yang diciptakan oleh umat-umat terdahulu tentang bagaimana dewa itu mengatur kehidupan di muka bumi ini. Saat mereka tidak tahu bagaimana hujan itu turun, tidak tahu bagaimana penjelasan sains terhadapnya, di dalamnya dan di baliknya, mereka mengkaitkan itu dengan hal-hal mistik. Saat mereka tidak tahu bagaimana hal ini dapat terjadi, bagaimana orang hilang misalkan di tengah gunung, bagaimana orang terseret ombak ke lautan, semua itu dikaitkan dengan hal-hal mistik. Dan itulah kenyataannya dalam agama-agama yang dibuat oleh manusia. Agama-agama itu dibuat untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang mereka tidak tahu apa yang ada di baliknya, bagaimana sunnatullah bekerja di sana. Nah, pertanyaannya apakah dalam Islam terjadi yang demikian? Kenyataannya Islam dalam awal turunnya mengkhitab dan menyeru akal manusia.
Islam menyeru akal manusia, bukan sekedar dogma-dogma mistis tadi. Bukan sekedar ajaran-ajaran mistis seperti yang dilakukan oleh agama-agama lainnya. Bagaimana Islam menyeru tentang iman kepada Allah misalkan? Di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau kana fihima alihatun lafasadata." Kalau saja dalam langit dan bumi itu ada dua ilah, ada dua Tuhan, tentu dunia itu akan rusak. Artinya dalam hal ini Al-Quran mengkhitab akal manusia untuk berpikir kembali. Karena itu dalam Al-Quran kita lihat ayat-ayat yang menyeru pada akal tersebut. Afala yatafakkarun? Tidakkah mereka berpikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kamu menggunakan akal kamu sekalian? Nah, di sini kita lihat rasionalitas agama Islam dibandingkan agama-agama lainnya. Dalam isbat, dalam menetapkan keimanan kepada Allah tadi misalkan. Dalam menetapkan keimanan kepada Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran tersebut? Kana min indi ghairillah, apabila dari sisi selain Allah, apabila bukan Allah yang menurunkan Al-Quran, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka akan menemukan ada ikhtilaf. Ada ayat-ayat yang saling bertubrukan, yang satu menafikan, yang satu mengisbatkan dalam permasalahan yang banyak. Namun kita lihat Al-Quran, tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Dan tidak ada satu ayat yang menafikan ayat lain di dalam Al-Quran tersebut. Nah, di sini bukti bahwasanya Al-Quran mengkhitab manusia terhadap akalnya. Al-Quran menyuruh manusia untuk berpikir. Apakah mungkin ada Tuhan selain Allah? Apakah mungkin manusia muncul dari ketiadaan? Apakah mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri? Am humul khaliqun, kata Allah. Saat kaum musyrikin bertanya bagaimana mungkin seseorang dapat membangkitkan tulang belulang yang telah hancur, apa jawaban Allah? Yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya dari ketiadaan. Lihat bagaimana Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam secara keseluruhan memakai rasionalitas tersebut dalam menetapkan keimanan. Dalam kenabian misalkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyeru kaum Quraisy, beliau bertanya pada awalnya, apakah mungkin jika saya mengatakan sekarang ada pasukan berkuda yang akan datang dari bukit ini, balik bukit ini, apakah kamu akan percaya? Kami akan percaya, kata kaum Quraisy. Namun saat ia mengatakan, ana nazir, akulah penyeru bagi kalian, artinya saya adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu mereka tinggalkan akal mereka. Saat itu mereka tinggalkan pembenaran mereka sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kita melihat sebenarnya Islam menentang keyakinan yang dibuat atas dasar mistik tadi. Islam menyeru akal manusia. Karena itu ada hal-hal yang dapat dimasuki akal dan ada yang tidak dapat dimasuki akal. Benar, ada hal-hal sam'iyat misalkan yang dikategorikan oleh ulama akidah dalam kategori sam'iyat. Hal yang tidak dapat diketahui kecuali dari berita wahyu. Artinya kebenaran dan kebatilan dari kabar tersebut tergantung kepada wahyu. Namun ada hal-hal yang bisa masuk ke dalamnya akal manusia. Keimanan kepada Allah tadi, keimanan kepada kitab Allah, keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dapat kita lihat. Artinya iman kita kepada hal-hal gaib, malaikat misalkan, bagaimana turun hujan misalkan, Allah lah yang menurunkannya, walaupun ada sunnatullah yang diikat oleh Allah dalam hukum sabab musabab. Bagaimana misalnya tentang hari akhir, hari kiamat, kabar-kabar tentang jannah wan nar, tentang surga dan neraka, itu semua tergantung kepada wahyu. Dan tidak bisa masuk akal ke dalamnya. Kenapa?
Karena itu dikhabarkan dalam sesuatu yang telah kita tetapkan dengan akal kebenarannya. Maksudnya, kita telah menetapkan secara akli bahwasanya kitab Allah adalah kitab yang benar. Dengan dalil-dalil tadi. Tidak ada kerancuan dan tidak ada ayat-ayat yang bertubrukan di dalamnya. Bagaimana yang terjadi dalam kitab-kitab lain yang telah ditahrif, telah diselewengkan oleh umat-umat lainnya. Seperti Injil yang ada sekarang atau Taurat yang ada sekarang. Kita tidak menemukan itu dalam Al-Quran. Dan orang-orang Arab terdahulu, masa jahiliyah, yang berada dalam puncak kesastraannya pada masa jahiliyah, masa di mana Nabi SAW diutus, ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Pertama ditantang 1 surat, kemudian 10 ayat saja, kemudian 1 ayat saja. Tidak ada yang dapat mendatangkan ayat yang punya kandungan makna dan lafaz yang sama dengan yang sederajat dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita telah tetapkan itu, iman dengan Allah, iman dengan kitab, dengan hal-hal akli, dengan dalil-dalil akal, baik yang berada dalam Al-Quran ataupun yang tidak. Oleh karena itu, keimanan kita terhadap hal-hal gaib bergantung kepada pembenaran kita terhadap Al-Quran tadi. Artinya secara logis, saat kita mengatakan Al-Quran ini benar dengan dalil-dalil rasional, artinya seluruh yang ada di dalamnya pasti benar. Berarti kita mengimani hal-hal gaib tadi akan karena sesuatu yang kita yakini benar berdasarkan terhadap dalil-dalil rasional tadi mengatakan hal tersebut. Nah, beginilah rasionalitas Islam dalam menjelaskan bagaimana alamul ghaib itu terjadi. Artinya, Islam sebagaimana dalam Al-Quran disebut ada alamul ghaibi wa alamus syahadah. Islam tidak memerangi ilmu pengetahuan sebagaimana yang didakwakan oleh ateis-ateis zaman sekarang yang mengatakan bahwasanya agama memusuhi ilmu pengetahuan dan agama mencoba mengikat fenomena-fenomena alam tadi dengan apa yang terjadi di alam gaib, apa yang dewa-dewa mereka, apa yang Tuhan-Tuhan mereka kerjakan. Dan Islam tidak melakukan hal yang demikian. Karena Islam membaginya kepada alamul ghaib wa alamus syahadah, dan Islam sendiri memerintahkan untuk melihat kepada malakutus samawati wal ard, kepada apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu ilmu-ilmu itu mempelajarinya, beberapa ulama mengkategorikan itu ke dalam ilmu syar'i jika ia bertujuan untuk mencari kebesaran Allah, mencari ayat-ayat Allah. Ada orang belajar tentang astrologi misalkan. Ada orang belajar tentang ilmu ekonomi misalkan. Bagaimana perilaku manusia dalam ekonomi, ilmu sosial dan lain-lain. Beberapa ulama menganggap itu ilmu syar'i jika didasarkan kepada tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu-ilmu tersebut haruslah ditaujih, harus disetir kepada arah yang mengisbatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam tidak memusuhi hal tersebut. Berbeda dengan apa yang didakwakan oleh kaum ateis tadi. Dan Islam sendiri memusuhi hal-hal takhayul. Apa yang berkembang dalam beberapa masyarakat, misalkan tentang mitos-mitos tertentu, sehingga mereka memberikan sesajen misalkan, atau memberikan rasa syukur kepada alam, kepada jin, mereka bilang. Mendasarkannya kepada kepercayaan kita kepada jin dan kepada hal-hal gaib. Islam seperti yang saya katakan tadi, dalam hal-hal sam'iyat tidak ada ritual apapun yang dapat dibenarkan
jika tidak ada khabar sahih yang menetapkannya. Jika tidak ada dalil Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan hal-hal gaib, maka posisi kita dalam hal itu tidak membenarkannya. Artinya bukan hanya Islam tidak mengikat hal-hal gaib, bukan hanya Islam tidak menolak dalil-dalil rasional, Islam juga menolak hal-hal gaib yang didasarkan tanpa dalil apapun. Disinilah batal perkataan orang-orang ateis tadi yang mengatakan bahwasanya agama dibangun karena ketidakmampuan manusia dalam menganalisa fenomena-fenomena alam. Islam mengakui itu ada dalam sunnatullah, berada dalam hukum sabab-musabab, hukum adah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajarinya bukanlah hal yang terlarang. Jadi, dari situ kita tahu, kembali kepada yang kita katakan di awal tadi, Islam menyeru kepada akal manusia dan mengkhitab akal manusia. Dari situ juga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam tidak memperlakukan agama sebagai doktrin dan taklid buta. Taklidul a'ma atau taklid buta dalam Islam adalah sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita katakan tadi, ada beberapa hal yang dapat dimasuki akal ke dalamnya, bukan hanya dalam hal akidah saja. Karena itu jangan percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita harus percaya kepada Syekh Fulan atau kepada dai tertentu atau kepada ustadz tertentu. Semua yang dikatakannya misalkan adalah hal yang salah. Semua yang berbeda dari apa yang dikatakannya adalah hal yang salah. Apakah Islam mengajarkan hal yang demikian? Sedangkan Islam pada awalnya, pada dasarnya, berusaha menyeru akal manusia untuk memberontak terhadap apa yang diajarkan oleh abaihimul awwalin, oleh orang-orang tua mereka, oleh leluhur mereka, bagaimana yang sering dijadikan hujjah oleh kaum musyrikin. Ini adalah ajaran aba'anal awwalin. Ini adalah ajaran leluhur kami. Apakah Islam mengajarkan yang demikian? Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi, dalam peristiwa di Perang Badar dan dalam banyak peristiwa-peristiwa lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan pendapatnya oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Artinya bahkan Nabi sekalipun dapat dipertanyakan pendapatnya dan posisinya jika kita mengkhitabnya dengan ilmu. Apa dalilnya? Seperti yang misalkan jika kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Tarikh Ibnu Hisham dan juga Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Kita lihat. Qala Ibnu Ishaq, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, fahuddisat an rijalin min Bani Salimah annahum zakaru anna al-Hubab bin al-Munzir. Disebutkan bahwasanya Hubab bin Munzir, nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hubab bin Munzir bin al-Jumuh, qala ya Rasulullah. Saat itu beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Ini peristiwa yang terjadi dalam perang Badar. Saat Nabi menetapkan tempat ini adalah tempat kita berkemah, meletakkan persediaan dan tempat kita meletakkan tentara-tentara. Apa yang dikatakan Hubab bin Munzir saat itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Apakah ini tempat yang engkau tetapkan dengan pilihanmu, dengan pendapatmu? Ara'aita hadzal manzil? Amanzilan anzalakahu Allah? Apakah tempat yang engkau tetapkan ini manzilan anzalakahu Allah, tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah diwahyukan Allah kepadamu?
أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه, yang telah diwahyukan oleh Allah dan tidak boleh kita ingkari lagi, tidak boleh kita ajukan pendapat lainnya dalam hal itu. Wala nata'akhkharu an am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah, atau apakah tempat ini bagian dari strategi perang dan siasat dan pendapat pribadimu? Ini yang ditanyakan oleh Al-Hubab bin Munzir. Apa jawaban Nabi? Qala bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Ini bukan tempat yang telah ditentukan oleh Allah, tapi adalah tempat yang aku pilih berdasarkan siasat dan strategi perang. Apa kata Hubab bin Munzir? Ya Rasulullah, fa inna hadza laysa bimanzilin. Menurut saya ini bukan tempat yang tepat. Wanhad bin nasi hatta ya'ti adna ma'in minal qaum. Carilah tempat di mana itu di sana ada sumur yang paling dekat dari pasukan musuh. Summa tughawwiru ma wara'ahu minal qulub. Summa nabni 'alaihi haudan fanamla'uhu ma'an. Kemudian kita timbun sumur-sumur tersebut dan kita isi sumur yang untuk kita. Fanashrabu wala yashrabun. Maka saat itu kita dapat meminum minuman kita di kemah-kemah kita, sedangkan mereka tidak dapat meminum apapun. Kemudian apa kata Nabi mendengar usulan dari Hubab bin Munzir tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad asharta bir-ra'y. Kamu telah anjurkan pendapatmu. Fanahadha Rasulullah wa man ma'ahu minan nas fasara hatta idza ata adna ma'in. Saat itulah Nabi menjalankan apa yang disarankan oleh Hubab ibn Munzir tersebut. Artinya pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya, tempat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya disarankan untuk dirubah oleh Al-Hubab ibn Munzir. Dan lihat pertanyaan pertama Hubab ibn Munzir radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanzilan anzalakahu Allah laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Apakah ia tempat yang diwahyukan oleh Allah atau tempat yang sekedar engkau tentukan karena siasat perang? Di sini kita lihat ada dua posisi dalam agama ini. Ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, sesuatu yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dipertanyakan lagi, dengan dasar bahwasanya ia adalah tempat yang anzalakahullah, telah diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ada pendapat-pendapat yang bisa dipertanyakan, boleh dirubah. Karena itu tradisi dalam Islam di Sadrul Awal, dalam masa-masa pertama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khulafaur Rasyidin, setiap pendapat itu dimasukkan ke dalam lingkup syura, musyawarah. Setiap orang berhak menyatakan keraguannya, berhak menyatakan sanggahannya kepada khalifah, kepada pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didasarkan kepada wahyu. Artinya dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seperti yang kita katakan tadi, taklidul a'ma, taklid buta kepada seseorang tidaklah dibenarkan. Apalagi mereka tidak mencapai derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak berkaitan dengan apa yang diwahyukan dan bukan ma'lum minad din bid darurah, kita dapat menyangkalnya dengan sanggahan ilmu tadi. Lihat Hubab ibn Munzir menyanggahnya bukan dengan hawa, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu yang ia miliki tentang siasat perang. Dan jika berkaitan dengan wahyu, tidak ada tempat bagi kita untuk menyanggahnya di sana. Lihat peristiwa lain saat Umar radhiyallahu taala anhu yang menyanggah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara perjanjian Hudaybiyah. Kata Umar, "Alasna 'alal haq?" Bukankah kita berada dalam kebenaran? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ara'aitum wa akhbartum?" Apakah kita berada dalam kebenaran? Bukankah ya Rasulullah kita berada dalam kebenaran yang tidak dapat disanggah lagi?
Kata Rasulullah, bala, engkau benar. Jika benar, bagaimana engkau meletakkan daniyatun fi dinina? Bagaimana engkau meletakkan kehinaan dalam agama kita dengan menerima perjanjian yang disodorkan oleh kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yang secara zahirnya merugikan kaum muslimin. Namun Nabi tidak menjawab pada saat itu dengan perkara-perkara faktual. Walaupun Nabi pada akhirnya itu bagian dari siasat Nabi. Karena jika perjanjian Hudaybiyah dilakukan sebelum Fathu Makkah, pada saat Nabi SAW berserta rombongannya ingin pergi umrah ke Makkah, kemudian dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Nabi saat itu menerima perjanjian yang pada zahirnya merugikan kaum muslimin. Di dalamnya terdapat genjatan senjata dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak memerangi kaum muslimin juga tidak memerangi kafir Quraisy yang berada di Makkah. Pada zahirnya itu merugikan kaum muslimin. Jika kita meneliti poin-poin dari perjanjian tersebut. Namun Nabi SAW memakai genjatan senjata itu untuk berkirim surat dengan raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Juga untuk menyatukan suku-suku yang berada di sekitar Jazirah Arab. Artinya Nabi sendiri menerima genjatan senjata itu untuk mempersiapkan langkah yang lebih besar nanti Yaumul Fathu Makkah, saat Nabi SAW memimpin pembebasan kota Makkah. Tapi Nabi tidak menjawab dengan hal itu. Nabi tidak menjawab bahwasanya saya misalkan ingin menjadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat barisan kita atau kesempatan untuk mengambil Mekah kembali, apa yang kita tinggalkan di Mekah. Nabi tidak menjawab dengan hal demikian. Namun apa kata Nabi? Ini Rasulullah. Saat itu Nabi SAW menjawab, aku adalah Rasulullah. Kita lihat redaksi hadisnya. Saat itu walau nara qitalan laqatalna. Faja'a Umar. Apa kata Umar kepada Nabi? Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Alaysa qatlana fil jannah? Bukankah yang syahid di antara kita berada dalam surga? Wa qatlahum fin nar, sedangkan yang terbunuh di antara mereka berada di dalam neraka? Qala bala. Nabi saat itu menjawab, benar. Nabi tidak menyalahkan sanggahan umat tersebut. Di poin pertama, Nabi SAW tidak menyalahkan sanggahan Umar tersebut dan tidak menyalahkan bagaimana Umar mempertanyakan pendapat Nabi SAW. Qala fa fima nu'ti daniyata fi dinina wa narja. Jika benar kita berada dalam yang hak, jika benar kita berada yang mati di antara kita berada dalam jannah, surga, dan mereka berada dalam kebatilan, kenapa kita menerima hal-hal yang akan merendahkan kita? Yang akan merendahkan agama kita dengan menerima perjanjian Hudaybiyah tadi. Qala bala, qala fa fima nu'ti ad-daniyata fi dinina wa narja' walamma yahkum Allahu bainana. Faqala Ibn al-Khattab, apa jawaban Nabi? Wahai Ibn al-Khattab, inni Rasulullah wa la yudayyi'ani Allahu abadan wa raja'a mutaghayyitan. Saat itu Nabi SAW hanya menjawab, Inni Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Wala yudayyi'anillah abadan. Allah tidak akan menyanyiakanku dan menyanyiakan apa yang ada di belakangku. Artinya di sini adalah keputusan yang didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk ra'yun masuk ke dalamnya. Tidak ada tempat untuk pendapat Umar, pendapat siapapun masuk ke dalamnya. Umar masih belum puas. Ya berbicara kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Alasna 'alal haqq. Abu Bakar pun menjawab hal yang sama. Ini adalah pendapat Rasulullah. Wala yudayyi'ahu Allah.
Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasulullah SAW. Itu poin kedua. Jika kita katakan tadi ada dua hal yang ada dalam agama Allah, ijtihad, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan pendapat orang alim, misalkan kalau kita implementasikan pada saat ini, sesuatu yang berdasarkan pendapat dan sesuatu yang berdasarkan wahyu secara pasti dan tidak ada masuk ra'yun ke dalamnya, tidak ada masuk pendapat ke dalamnya. Hal-hal yang zanni dalam perkara-perkara agama. Jika ia berasal dari wahyu, tidak ada hak kita untuk mempertanyakan. Walaupun pertanyaan seperti yang dilakukan Umar tadi dibolehkan, karena Nabi SAW sendiri tidak mengingkarinya, tidak mengingkari perilaku Umar, hanya menjawab tentang apa yang ditanyakan oleh Umar. Bahwasanya ini berdasar kepada wahyu. Di sisi lain, ada hal-hal yang masuk ke dalamnya pendapat-pendapat manusia, boleh dipertanyakan dan boleh disanggah oleh orang lain jika berdasarkan kepada ilmu. Artinya agama, jika kita kembali kepada yang tadi, agama bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang ateis, sekedar doktrin begitu saja tanpa menggunakan akal manusia. Agama bukan hanya sekedar dogma-dogma, perkara-perkara yang harus diterima secara pasti tanpa dipertanyakan secara keseluruhan. Ada hal yang pasti harus diterima dan ada hal yang dapat masuk akal manusia ke dalamnya. Nah, di sini kita lihat perbedaan Islam dengan agama-agama lain tersebut. Dari sini, kalau kita simpulkan hal-hal yang tadi. Yang pertama, agama adalah fitrah Allah yang diturunkan kepada setiap hati Bani Adam. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan setiap umat manusia, setiap Bani Adam yang akan diturunkan ke muka bumi, yang akan dilahirkan, ditanya alastu bi rabbikum. Artinya keimanan tauhid kepada Allah tadi ada dalam hati manusia sehingga mereka akan condong kepada tauhid tersebut. Itu kebutuhan pertama manusia terhadap agama. Ia sejalan sesuai dengan fitrah yang telah ditanamkan Allah. Yang kedua, ia adalah makanan rohani manusia. Bagaimana kita lihat peradaban-peradaban barat yang dibangun di atas ateisme sekarang. Orang-orang hidup dalam keberadaan dan kondisi mencari tujuan hidup mereka. Manusia selalu berada dalam posisi mempertanyakan siapa mereka, apa yang mereka akan lakukan di muka bumi ini. Apakah ada makna dari hidup yang akan berakhir suatu hari nanti? Tanpa ada jawaban yang pasti. Di sini agama menjawab hal tersebut. Menjawab kelaparan rohani manusia akan masalah-masalah tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi agama terhadap falsafah-falsafah yang berkembang di tengah umat manusia, tengah umat Islam, terhadap taujihul hayatul insan, bagaimana kehidupan umat manusia ini seharusnya disetir. Jika kita melihat secara umum, kenyataannya secara faktual, tidak ada falsafah apapun yang akan menggantikan posisi agama. Tidak ada falsafah apapun yang akan menggantikan posisi agama. Dan setiap falsafah manapun, ideologi-ideologi manapun, pada akhirnya nanti akan diperlakukan sebagai agama oleh orang yang meyakininya. Apa maksudnya? Jika seorang misalkan percaya bahwasanya alam semesta dimulai dari Big Bang, apakah mereka mendasarkan tersebut berdasarkan dalil-dalil yang mereka temukan? Atau berdasarkan kepercayaan mereka terhadap orang yang mengatakan hal demikian? Itu pertanyaannya. Kenyataannya orang-orang yang mengaku sebagai ateis sekarang, yang tidak beragama Islam, mempercayai hal tersebut sebagai kepercayaan.
Bukan seperti dakwaan mereka bahwasanya mereka benar-benar meneliti hal tersebut berdasarkan hal-hal faktual. Karena itu jika ditanya bagaimana sebelum Big Bang, apakah ada alam semesta di dalamnya? Siapa yang menyebabkan itu terjadi? Mereka tidak akan dapat menjawab. Dan kita melihat falsafah-falsafah ini menyebabkan kekosongan dalam hidup manusia. Kita lihat apa yang ditulis oleh Dr. Abdullah Darraz dalam pandangan tentang din wal falsafah. إذا نحن أحصينا ضروب المعرفة الإنسانية على كثرة اختلافها وفرط تنوعها وجدنا من بينها ضربا يجري مع الأديان في مجال ويكاد يعد من عصبتها أو من ذوي رحمها الأقربين ولا نجد ضربا آخر يزاحمه أو يدانيه في هذا النسب. ذلك هو ما اصطلح العلماء على تسميته باسم العلم الأعلى والفلسفة العامة. Kalau kita melihat pergerakan-pergerakan yang ada di muka bumi ini, kita akan melihat bahwasanya pengetahuan manusia ala kasrat ikhtilafiha, dengan beragam pengetahuan tersebut, dengan beragam modelnya dan bentuknya, wajadna min bainiha darban yajri ma'al adyan, akan ada pemikiran-pemikiran yang berada dalam majal adyan, dalam majal keagamaan. Pertanyaannya, alaysa mawdu'ul falsafati huwa nafsuhu mawdu'ud din? Apakah yang dikaji oleh falsafah-falsafah tertentu tentang kehidupan manusia, tentang bagaimana manusia menjalani hidupnya, bukankah itu pada dasarnya juga pembahasan-pembahasan keagamaan? Aw laysatil mushkilatu allati tu'alijuha al-falsafatu hiya bi'ainiha al-mushkilatu allati intadabat al-adyan lihillaha. Pertanyaannya, apakah permasalahan-permasalahan yang diselesaikan oleh falsafah-falsafah yang dianggap benar oleh orang-orang ateis tersebut, apakah ia pada dasarnya juga maudhu' hal yang dibahas dalam agama kita, agama Islam, atau agama secara umum, agama secara keseluruhan, atau ia keluar dari pembahasan tersebut? Itu pertanyaan awal. Famatlabul falsafati huwa ma'rifatu aslil wujud wa ghayatihi. Kalau orang yang tidak mempercayai keimanan kepada Allah, kemudian menyandarkan hidupnya kepada falsafah-falsafah yang keluar dari agama-agama tersebut, bukankah falsafah itu pada awalnya juga mempertanyakan tentang aslul wujud, tentang awal mula keberadaan manusia di muka bumi, wa ghayatihi, dan tujuan manusia berada di muka bumi. Ini topik dalam falsafah manapun yang pertama kali dibicarakan adalah tentang asal mula manusia, asal mula keberadaan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, dan ghayatihi, dan tujuan adanya manusia di muka bumi ini. Wa ma'rifatu sabilis sa'adatil insaniyati fil ajili wal ajil. Kemudian pembahasan di mana kebahagiaan manusia bisa didapatkan, baik secara cepat maupun nanti, di waktu nanti. Hazani huma mawdu' al-falsafati biqismaiha al-ilmi wal amali. Setiap falsafah yang dibangun atas dasar kehidupan manusia tadi hanya berkutat dalam dua hal ini. Yang pertama tentang aslul wujud wa ghayatihi, tentang asal keberadaan manusia dan tujuan keberadaan manusia. Yang kedua tentang cara mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. غير أن الاتحاد في موضوع البأس لا يعني دائما الاتفاق على نتائجه، وكما أمكن أن تختلف الأديان في تعيين الحلول لهذه المسائل الكبرى، اختلفت مذاهب الفلسفة فيما بينها اختلافا كثيرا. Maka falsafah-falsafah yang kita temukan punya banyak perdebatan-perdebatan tentang hal ini. وليس يعنينا هنا أن نبحث عن وجوه الاختلاف. Di sini kita tidak membahas tentang apa saja pendapat-pendapat tersebut. بين أهل المعسكر الواحد من هذا الفريق أو ذاك، ولكن الذي يعنينا هو أن نعرف الوجوه التي فصلت بين هذين المسكرين الديني والفلسفي.
Yang ingin kita jelaskan sekarang adalah apa perbedaan bagaimana agama memandang dua hal tadi dan bagaimana falsafah memandang dua hal tadi. Wa iz la sabila lana ila al-fasli baina al-mawdu'i ad-diyanati wal falsafah. Apabila telah kita tetapkan bahwasanya maudu'nya tadi yang dibahas dalam agama dan falsafah itu pada dasarnya sama, ba'da an tabayyanat wahdatu hadzal mawdu' baqiya amamuna an nabhasa an wajhi ikhtilafihima fi an-nata'ij. Kita sekarang akan membahas tentang apa hasil dari penelitian falsafah terhadap asal kejadian dan ghayah dari keberadaan manusia, tujuan keberadaan manusia, dan cara mengambil kesenangan dalam kehidupan, kebahagiaan dalam kehidupan, membandingkan antara penalaran falsafah di sana dan penalaran agama di sana. Kita akan membandingkan hasil dari dua ittijah tadi, dua pandangan tadi. غير أننا لا نستطيع أن نصدرها هنا حكما عاما شاملا يجمع بين الحقيقتين. Kita tidak bisa mencakup hukum umum antara seluruhnya. وأشد هذه المذاهب انفصالا وأكثرها بعدا هو المذاهب المادية. Yang berkembang pada saat ini adalah yang paling jelek dan paling buruk pengaruhnya dalam pandangan beragama, yaitu falsafatul maddiyah, yaitu falsafat materialisme. Materialisme yang didasarkan bahwasanya setiap hal yang ada di dunia ini hanyalah materi. Artinya hal yang tidak dapat kita rasakan dengan hawas, dengan panca indera kita bukanlah hal yang nyata. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu. Mereka mengingkari adanya hal-hal gaib selain apa yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, ini adalah asyadduha infisalan wa aktsaruha bu'dan wa hiya al-mazahib al-maddiyah. Ini yang paling berkembang pada saat ini. Allati la ta'tarifu bi syai'in fil wujudi wara' al-hiss. Yang tidak mengakui keberadaan apapun di luar panca indera manusia. Wa tunkiru bidzalika mabda'an ra'isiyyan mushtarakan taqumu alaihi jami'il adyan. Nah, falsafah inilah yang kemudian mengingkari apa yang disepakati oleh seluruh agama yang ada di muka bumi. Apa itu? Adanya hal-hal gaib, hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Bal inna ba'd al-falsafah ar-ruhiyyah allati tatalaqa ma'a al-diyanat fi al-i'tiraf bi anna lil-'alami sani'an qadiran qad fahimat as-silat bayna hadhihi al-ilah bayna al-'alam ala wajhin yaj'aluha tatakhallaf an raqb al-adyan fi marhalatin wa aktsar. Maka pada saat itu yang ada dalam falsafah ini tafqidu bihi unsuran akhar min anasir ad-diyanah. Ada unsur-unsur yang hilang dalam falsafah tersebut yang ada dalam agama. Al-unsurul awwal huwa bad'ul khalq. Permulaan penciptaan alam semesta. Itu unsur pertama. Ai ihdasul maddati minal adam. Yaitu mencipta bagaimana terciptanya materi tadi dari ketiadaan. Itu hal yang tidak akan dapat dijelaskan oleh falsafah manapun. Wa huwa mabda'un ta'tarifu bihi jami'un nahl ad-diniyah, yang disepakati oleh seluruh umat beragama. Fi hinin anna ba'd qudama'il Yunan kana yara anna ar-ruh mudabbiru lil alam lam yansha' hadha al-alam insha'an. Meskipun dulu filsuf Yunani beranggapan bahwasanya ruh itu mudabbiru lil alam, yang mengatur alam semesta adalah ruh itu sendiri. Artinya ruh manusia telah ada sejak dulu dan mengatur alam semesta ini. Bal innahu wajada amamahu al-mawad al-kauniyyah bighairi nizam. Artinya setiap pandangan-pandangan falsafat akan mendapatkan kesusahan untuk menjelaskan bagaimana alam ini bermula sebelum adanya materi pertama tadi. Kalau ada orang mengatakan yang percaya sains misalkan, dia berasal dari Big Bang, ledakan besar yang menciptakan materi-materi yang kemudian berkumpul menjadi planet, terbentuklah udara, air dan sebagainya dan yang semisalnya, sehingga menciptakan manusia dalam keadaan sekarang. Mereka tidak akan dapat menjelaskan bagaimana materi yang
ledakan besar itu terjadi dari ketiadaan. Karena akal manusia menyimpulkan tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Unsur tsani ar-rububiyyah wal inayatul mustamirrah. Poin kedua yang tidak dapat dijelaskan oleh falsafah adalah ar-rububiyyah, ketuhanan, dan inayatul mustasmirah. Bagaimana Tuhan mengatur alam semesta ini. Fainal adyana kulluha qa'imatun ala fikrati tamjid liquwwatin laha silatun bil hawadis al-yawmiyah. Setiap agama yang ada di muka bumi ini mendasarkan fikratut tamjid. Di dalamnya ada fikratut tamjid liquwwatin laha silatun bil hawadis al-yawmiyah. Ada pemikiran bahwasanya ada kekuatan yang mengatur alam semesta ini secara keseharian. Itu hal yang diyakini seluruh agama. Walaha inayatun da'imatun bil kainat. Dan Tuhan ada zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini secara keseluruhan, secara berketerusan dari waktu ke waktu. Amma al-falsafatu allati tu'min bil uluhiyyati falaysat kulluha tu'min bihadhihi ar-rububiyyah. إذ أن بعضها كان يرى أن صلة الإله بالعالم أنه صلة ini tidak perlu ini tentang illatul ula, tentang uluhiyah. والآن دع هذه الفصيلة من المذاهب والفلسفة وخذ بنا في المقارنة بين الدين وبين الفلسفة. Sekarang kita akan membandingkan tentang din dan falsafah. Hayhat faqad baqiyat wa satabqa bainahuma furuqun katsirah. Kita akan terus menemukan ada perbedaan besar dalam din, agama, dan falsafah. يراها بعض العلماء في الوسائل والمناهج وبعضهم في المصادر والمنابع. Sebagian ulama memandang perbedaan itu dalam wasail, dalam metode dan manhaj, dalam melihat kehidupan. Sebagiannya mengkategorikannya kepada perbedaan dalam masdar, dalam sumber. Karena falsafat bersumber kepada akal murni, tidak kepada wahyu. Sebagian ada yang mengkategorikannya kepada perbedaan dalam manhaj. Bagaimana metode para filsuf dalam memahami alam semesta ini. Kemudian penulis di sini menukilkan pendapat Al-Farabi. Yaqulu Al-Farabi naqlan an qudama al-Yunan. Inna isma al-falsafati khassun indahum bil ilmi alladhi tata'aqqalu fihi haqa'iqul ashya' bidhatiha. لا يماثلها ويتوصل به فيه إلى إثبات بالبراهين اليقينية لا بمجرد الإقناع. Yaitu Farabi mengatakan bahwasanya falsafah ini pada dasarnya hanyalah ilmu yang berusaha memahami dengan akal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. ويتصل فيه إلى إثباتها, dan dengan itulah mereka para filsuf itu mengisbat sesuatu yang ada di muka bumi ini bil barahinil yaqiniyah, dengan burhan-burhan, artinya bukti-bukti yang didasarkan kepada akal tersebut, pada dalil-dalil akli tersebut, yang memberikan keyakinan kepada manusia, yang memfaedahkan yakin kepada manusia. La bi mujarradil iqna', bukan sekedar percaya kepada perkataan kitab suci atau perkataan manapun. Ammal milal wal adyan fatariquha fit tafahum iqna'i. Sedangkan agama tadi cara memahaminya adalah iqna'i, percaya dan tentram saja dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Itu kata Al-Farabi tentang perbedaan antara falsafah dan agama. Apakah kita membenarkan perkataan tersebut? Kenyataannya seperti yang kita katakan tadi, Islam menyeru akal manusia. Islam menyeru akal manusia untuk berpikir tentang keadaan-keadaan yang ada di muka bumi ini. Tentang malakutus samawati wal ard, melihat keadaan-keadaan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini untuk sampai pada akhirnya kepada siapa penciptanya. Apakah zat yang esa
atau zat yang dipersekutukan, atau zat yang banyak, alihah, tidak lebih, yang lebih dari satu ilah, satu Tuhan. Al-Quran mempertanyakan hal tersebut. Dan saat ada yang mengingkarinya, kul hatu burhanakum. Saat itu Al-Quran juga meminta bukti akal. Kul hatu burhanakum, berikan burhan kalian, berikan dalil kalian. Artinya Al-Quran tidak sepenuhnya berdasarkan kepada iqna'i, sebagaimana agama-agama lainnya. Naqul in sahhat hadhihi at-tafriqah fi ba'd al-adyan fa innahu la tantabiqu ala jami'iha. Jika benar ini adalah pembedaan antara falsafah dan agama-agama, fa innaha la tantabiq ala jami'iha. Ini tidak dapat dibenarkan dalam seluruh agama. Fahada dinul Islam masalan. Agama Islam ini contohnya qad jama'a fi ta'alimihi baina tariqatil yaqin. Telah menerapkan dalam pengajaran-pengajarannya baina tariqatil yaqin wal iqna', dengan mengkombinasikan antara dalil-dalil akal tadi yang sampai kepada yakin akli tadi, dan iqna', percaya kepada dalil-dalil Quran, dalil-dalil lafaz, dalil-dalil naqli. Wa baina manhaji at-tahqiq wa at-tamsil. Wal filosof Ibn Rushd yuqarrir lana hadhihi al-haqiqah. Ibn Rushd telah menolak hakikat ini tentang perbedaan falsafah wa din. Ini kembali kepada yang kita katakan sebelumnya. Ibn Rushd telah menolak pendapat yang mengatakan perbedaan antara falsafah wa din, antara filsafat dengan agama, bahwasanya filsafat itu mempunyai kemandirian akal, sedangkan agama hanya berdasarkan kepada katanya saja, berdasarkan kepada teks saja. الفيلسوف ابن رشد يقرر لنا هذه الحقيقة بطريقة تطبيقية على كثير من المسائل. ابن رشد telah menerapkannya dalam banyak masail, dalam banyak masalah-masalah. فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. Seperti yang telah kita jelaskan, Al-Quran tidak hanya membatasi pada dalil-dalil nakli saja, tapi juga dalil-dalil burhani, dalil-dalil akal. Walamma kanat syari'atuna, ini nas dari Ibn Rushd, walamma kanat syari'atuna hadhi qad da'at an-nas min hadhihi at-turuq as-salas. Telah syariat Islam telah menerapkan bagi manusia, telah menyeru kepada manusia berdasarkan jalan yang berbeda-beda. Amma at-tasdiq biha kull al-insan illa man yajhaduha inadan bilisanihi liighfali zalika min nafsihi. Maka tidak akan mengingkarinya kecuali orang yang tidak tahu dengan dalil-dalil akli yang dipakai Al-Quran tadi. Menunjukkan bahwasanya yang menolak agama, menolak Islam karena tidak menemukan keyakinan di dalamnya, tidak menemukan kekuatan akal manusia di dalamnya, adalah orang yang semata-mata tidak tahu dan tidak punya ilmu tentang dalil-dalil yang dikedepankan Al-Quran tadi. Laisa lana idzan an naqul innal adyan kulluha taqumu 'ala al-iqna' al-khitabi. Karena itu kita tidak dapat menetapkan bahwasanya perbedaan antara falsafah dan agama itu semata-mata dalam perbedaan dalil burhani dan dalil iqna'i. Antara dalil dengan menggunakan teks dan dalil dengan menggunakan akal. Karena kenyataannya Islam menggunakan keduanya. Summa laysa min as-sawabi an naqul. Kemudian ada perbedaan pendapat lain yang mengatakan inna at-ta'limatul falsafiyyati tastamiddu da'iman min an-nur al-aql wa tastanidu ila al-barahin. Ini sama sebenarnya. Kanat kulluha kadzalika ma amkan an yuhdis bainaha hadha al-ikhtilaf wa at-tadarub. Kenyataannya kita melihat dalam Islam yang mereka dakwakan bahwasanya Islam semata-mata berdiri di atas dalil naql,
Islam semata-mata berdiri di atas dogma, doktrin dari kitab suci. Islam tidak memiliki perbedaan, ikhtilaf, tadarub, tidak memiliki pertentangan yang ada dalam diri Islam sendiri, yang sama dengan pertentangan yang ada dalam falsafah-falsafah itu. Kalau kita lihat pertentangan para filsuf, dia akan terdapat dalamnya ikhtilaf. Terdapat di dalamnya pendapat yang saling menyerang satu sama lain, saling membatalkan satu sama lain. Terkhusus dalam masalah dua tadi, tentang aslul wujud, tentang awal keberadaan, dan ghayatuha, dan tujuan keberadaan manusia. Dan yang kedua tentang rububiyah, siapa ilah yang menjadikan alam ini ada? Apa kekuatan yang terus mengatur alam semesta ini? Kita dapati bahwasanya agama tidak memiliki perbedaan yang terjadi di falsafah itu. Oleh karenanya ia berada dalam kebenaran yang bisa diikuti oleh seluruh manusia. Sedangkan orang yang menyandarkan kehidupannya kepada falsafah-falsafah tersebut akan terus dihadapkan dengan pertentangan-pertentangan sehingga dia dapat berpindah haluan dari kiri ke kanan secara terus-menerus. Fahada ta'arud, pertentangan ini dalil wadih, dalil yang jelas ala annahu laysa kullu wahid minha yumassilul haqiqah. Dalil yang jelas bahwasanya tidak ada satupun dari mereka yang merepresentasikan hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau kita ringkas, jika kita menyampingkan hal-hal lainnya, agama adalah satu-satunya jalan untuk menetapkan arah kehidupan manusia. Kalau kita katakan tadi berbeda dengan falsafah dalam dua unsur, aslul wujud, tentang asal keberadaan, dan ghayatuha, tujuannya kemana, tentang bagaimana kita tercipta dan bagaimana kita nanti akan berakhir. Kita tidak dapat menyandarkannya kepada falsafah-falsafah yang ada. Karena kita akan dengan dua hal tadi, orang yang menyadarkan dirinya kepada falsafah berkeyakinan bahwasanya agama tidak memiliki dalil-dalil akal apapun, kita telah menafikan hal tersebut, kita telah menolak hal tersebut. Yang kedua, bahwasanya dalam falsafah-falsafah itu kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas adanya. Sedangkan mereka mengatakan itu berasal dari dalil akal yang memfaedahkan yakin. Artinya yang memahami dalil-dalil tersebut akan sampai ke keyakinan akan apa yang mereka dakwakan. Namun kenyataannya banyak para filsuf berdebat dalam hal ini. Artinya tidak ada jalan lain. Dari sini kita dapat menyimpulkan kebutuhan umat manusia dalam menyetir dan bagaimana mereka mengatur hidupnya. Di situ ada urgensi kepada agama akan adanya syariat, keyakinan-keyakinan, kumpulan dari keyakinan dan aturan-aturan yang mengatur hidup manusia yang telah pasti, yang didasarkan kepada akal yang sehat dan wahyu yang diturunkan kepada Allah. Itu adalah satu-satunya jalan untuk mengatur kehidupan manusia secara benar sampai kepada kebahagiaan di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat. Dan tidak dapat bersandar kepada falsafah-falsafah yang dibuat manusia, apalagi agama-agama yang dibuat manusia. Karena itu kalau kita kembali kepada ayat pertama tadi, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang difitrahkan bagi manusia di dalam hatinya masing-masing. Banyak ulama akan mengatakan bahwasanya itu adalah tauhid. Yang dimaksud fitrah di situ bukan fitrah
kepada agama secara umum, tapi fitrah kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati manusia akan selalu punya kecondongan pada prinsip keesaan itu, prinsip wahdaniyah tersebut. Jadi bagaimana kita dapat menetapkan urgensi agama dalam kehidupan manusia? Pertama, dalam fitrah, ia kembali kepada fitrah manusia. Yang kedua, ia menyetir dan mengarahkan hidup manusia dan memberi makan rohaninya yang selalu lapar terhadap hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa tujuan ia ada di muka bumi? Bagaimana hidupnya akan dijalankan? Yang ketiga, ia berisi aturan-aturan yang pasti. Akhlaknya tidak moral, berbeda dengan falsafah moral yang dapat berubah berdasarkan akal mayoritas masyarakat. Moral dalam agama Islam berdasarkan pada nilai objektif. Begitu pula aturan-aturan sosial, aturan-aturan akhlaknya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat tentang maklumat bil ghaibiyat. Ada informasi-informasi gaib yang perlu didasarkan kepada wahyu ilahi yang telah ditetapkan dengan dalil akli, kebenarannya. Nah, itulah 4 poin kenapa ada urgensi akan agama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita akhiri ceramah pada hari ini dengan menyimpulkan bahwasanya ada bahwasanya kebutuhan manusia terhadap agama tadi hal yang tidak dapat diingkari dan adalah hal yang telah ditetapkan oleh garis sejarah manusia dan pada akhirnya ia nanti akan berakhir kepada agama yang pasti benar, yaitu agama Islam yang telah dikatakan oleh Allah, inna dina indallah Islam, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Oleh karena itu hendaklah kita dengan itu perkuat iman kita tadi dan mengamalkan apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala lini kehidupan. Seperti kita katakan, bukan hanya ibadah-ibadah, tapi agama juga mengatur seluruh lini kehidupan manusia yang mesti kita ikuti. Dan tidak, sebelum kita mencari pedoman-pedoman hidup kepada falsafah-falsafah yang diciptakan oleh manusia, bukan berarti tidak boleh, tapi sebelumnya kita harus melihat kepada apa yang ada dalam Islam, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang bersaksi saat bala syahidna? Yang bersaksi adalah manusia yang akan dilahirkan ke muka bumi, ruh manusia. Apakah seorang manusia disebut Bani Adam sebelum lahir? Iya, karena kenyataannya manusia akan dilahirkan sebagai Bani Adam, bukan keturunan siapapun selain Adam. Dia terjadi pada alam ruh sebelum manusia dilahirkan. Ma hadza syai' yuqalu ar-ruh sayughzi bihi ad-din. Sayughzi bid-din. Apa sesuatu yang dinamakan ruh? Ruh itu ada dalam ilmu Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah, mereka bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia illa qalila. Ruh ini adalah hal gaib. Oleh karena itu orang-orang yang ingin mencari bagaimana sebenarnya mekanisme manusia akan terus dihadapkan tentang pertanyaan bagaimana manusia itu bergerak, bagaimana daya kehidupan itu ada dalam manusia. Karena jawabannya tidak dapat ditafsirkan oleh hal-hal material. Sedangkan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada hal-hal di balik panca indera yang ada di muka bumi. Oleh karena itu mereka terus dihadapkan kepada dinding yang besar. Bagaimana manusia dapat hidup? Apakah ia karena detak jantung saja, karena nafas saja? Apakah hanya kekuatan itulah yang menggerakkan manusia? Mereka tidak akan dapat menjawab tersebut karena jawabannya adalah ruh. Ruh manusia yang menggerakkan jasmaninya. Pertanyaannya di sini, apa itu ruh? Saya tidak dapat menjawab. Wallahu a'lam.
Kata kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Allah tidak memberikan ilmunya kepada manusia kecuali qalila, kecuali sedikit saja. Karena itu ruh akan terus menjadi misteri dan perdebatan-perdebatan yang ada di kalangan ulama. Perdebatan itu ada, baik dalam kalangan filsuf Islam, dalam kalangan mutakallimin, ahli ilmu kalam, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya ia tidak akan sampai kepada jawaban pasti. Karena Allah sendiri yang menyembunyikan ilmunya dari manusia. Apa saja perjanjian Hudaybiyah? Allahu a'lam. Di antara perjanjian Hudaybiyah yang saya ingat adalah saat ada orang yang lari. Kenapa Umar menentang perjanjian Hudaybiyah? Karena ada hal-hal yang merugikan kaum muslimin. Misalkan saat ada orang dari Makkah Mukarramah yang ingin masuk Islam, kemudian lari dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini dalam keadaan gencatan senjata tadi kita katakan. Perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrik Makkah. Saat ada orang yang ingin lari dari Makkah, kemudian pergi ke Madinah, saat itu Nabi SAW dan para sahabat harus mengembalikannya. Artinya Nabi tidak boleh menerimanya masuk ke Madinah. Sedangkan kebalikannya, jika ada orang yang dari Madinah ingin bergabung dengan kaum musyrikin Makkah, mereka dapat diterima oleh kaum musyrikin Makkah. Nah, ini diantara hal-hal yang merugikan kaum muslimin dalam perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu Umar menolak hal tersebut. Namun seperti yang kita katakan tadi, ini berdasarkan kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang pada akhirnya dijadikan kesempatan oleh Nabi untuk melakukan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Oleh karena itu beberapa riwayat mengatakan ini nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan Umar dengan yang ayat Fathu Makkah tersebut. Allah sendirilah yang menjawab. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.